Baik, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Enggi Emo, host di Tiro TV. Dan kali ini tamu saya sudah hadir Bung Eki Gubai selaku Ketua Pemuda Katolik Provinsi Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Jadi pada saat siang hari ini kita akan berbicara seputar apa saja masalah sosial yang ada di Kabupaten Paniai. Terus kami juga akan bicara terus upaya-upaya untuk bagaimana penanganan masalah-masalah tersebut. Tapi pemirsa, kemarin ini kita ikuti di berbagai media ini, baik media sosial maupun di website itu, kalau tidak salah Pemuda Katolik sedang melakukan aktivitas apa nih? Raker kah? Sekalian Bung perkenalkan nama lalu silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, bersama di mana saja Anda berada. Tentunya kabar kalian baik-baik saja. Seperti saya dengan host Hengki, kabar sehat yang luar biasa di siang ini. Jadi Pemuda Katolik Komisariat Caban Kabupaten Paniai pada tanggal 18 bulan November tahun 2025 Ya. kami telah melaksanakan pembentukan panitia masa penerimaan anggota baru dan musyawarah komisariat Caban. Ya. Muskomcap. Tentunya Pemuda Katolik Komda Papua Tengah memberikan mandat SK Karateker kepada saya, Yunus Gubai Ketua, kemudian Antong Kayame Sekretaris, dan Rosalda Gubai Bendahara. Untuk itu sebagai perjuangan kami untuk melahirkan kepengurusan Pemuda Katolik Komisariat Caban, artinya pengurus definitif, kami telah membentuk dan melantik panitia Mapemta Muskomcap, dan acara atau kegiatan pemberkatan langsung dipimpin oleh Pastor Dekan, Pastor Sebastianus Maifailia Amane Projo di Aula Parogi Santi Sebenartali. Hari apa? Hari Selasa tanggal 18 November tahun 2025. Dihadiri 16 anggota termasuk pengurus Karateker Pemuda Katolik. Nah, luar biasa ini langkah-langkah konsolidasi. Saya lihat selain Paniai, kalau di Dugiai pelantikan pengurus Pemuda Katolik. Begitu juga di Nabire, sempat ada pelantikan pengurus di Komisariat Cabang Nabire. Begitu juga di Paniai. Nah ini langkah-langkah konsolidasi ini terus dilakukan oleh Pemuda Katolik dengan maksud supaya untuk membenahi internal organisasi ya. Ya, betul. Nah ini di Pemuda Katolik ini kerja-kerja apa saja ini? Ya, Pemuda Katolik Komisariat Caban mungkin setelah Mapemta dan Muskomcap, setelah hari lagi pengurusan definitif, itu akan lakukan pelantikan, kemudian rapat kerja Pemuda Katolik, kemudian akan lanjutkan juga dengan Alkade 1, Alkade 2, kemudian Alkade 3. Nah, itu setelah kepengurusan definitif Pemuda Katolik Komisariat Caban dilahirkan. Target yang akan dikerjakan. Target-target yang akan dikerjakan oleh Pemuda Katolik setelah kepengurusan definitif. Itu kan di internal organisasi sekalian untuk membina anggota organisasi. Itu. Tapi kegiatan di ekstra organisasi itu apa saja yang di luar dari organisasi? Oke. Jadi Pemuda Katolik Komisariat Caban adalah organisasi kemasyarakatan berskala nasional yang lebih fokus
pada kaderisasi pemuda Katolik baik internal maupun eksternal yang akan mengawasi dan menyikapi adalah 3. Yang pertama, pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten hadir untuk mengawasi dan membela kaum jelata, kemudian mengawasi gereja, dan juga mengawasi pendidikan. Nah, kemudian pemuda Katolik itu sendiri adalah organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen mendukung pada program-program pemerintah yang bersifatnya kepada masyarakat. Nah, seperti salah satunya upaya yang dilakukan seperti KPA kemarin. KPA melakukan program sosialisasi tentang pencegahan pemberantasan penyakit sosial. Nah, itu karena kami melihat Papua Tengah mencakup 21.000 pengidap penyakit HIV, termasuk Kabupaten Paniai, ada mitra dalam pemerintahan itu, sehingga agar mengantisipasi penyebaran penyakit HIV/AIDS kepada masyarakat, kami pemuda Katolik mendukung untuk program pemerintah yang dijalankan soal memberikan edukasi kepada tingkat gereja, kemudian di sekolah dan juga kepada masyarakat, agar sebelum jauh hari, agar masyarakat sendiri menyadari bahwa bahayanya penyakit HIV/AIDS, agar kami pemuda Katolik juga punya kerinduan untuk tingkat pemuda Katolik yang ada di 8 paroki itu memberikan edukasi tentang bahayanya HIV/AIDS ini. Saya sangat mendukung, salah satunya dari KPA, itu mereka memberikan di saat temu remaja di paroki Dakabo, itu di situ mereka memberikan materi tentang bahayanya penyakit HIV tingkat remaja. Adalah salah satu kegiatan positif yang memberikan kepada tingkat remaja itu. Itu pertama. Terus yang kedua itu pemuda Katolik sangat mendukung juga soal program-program kreatif yang digagas dan dijalankan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Paniai, seperti pembinaan-pembinaan sanggar ya. Disitulah mengangkat tentang bakat dan minat yang Tuhan Allah memberikan kepada setiap manusia, harus dikembangkan, diberdayakan kepada aset pribadi dan juga kepada SDM Paniai masa depan. Dari segi budaya, kemudian ada sendiri, kemudian seni dan lain sebagainya. Itu Luar biasa. Wah, ini upaya yang dilakukan di Papua Tengah ini kan di kasus HIV itu terakhir yang saya ada cek data itu 23.535 hingga di bulan Juni 2025. Nah, kalau di Kabupaten Paniai sendiri itu ada sekitar 2.527 kasus HIV/AIDS. Itu per semester 1 2025. Jadi ada jumlah temuan kasus terbaru itu 667 kasus. Itu dia menurun dibanding tahun 2024. Itu dia mencatat ada 1.375. Jadi penyebaran yang masih tinggi itu di Nabire 10.824 kasus, di Mimika 8.151 kasus, di Paniai tadi 2.527 kasus. Nah, itu khusus untuk HIV/AIDS. Jadi dari data ini ada upaya yang dilakukan untuk
oleh pemuda Katolik untuk memberantas dengan hadirkan KPA untuk melakukan sosialisasi di salah satu paroki. Iya Ya. Bung, yang saya mau tanya lagi selain masalah HIV/AIDS, kira-kira ada kasus masalah sosial apa lagi yang ada, misalnya seperti judi online Oke. atau apa? Saya tidak mengerti baik karena belum, memang asalnya dari Panyari tidak tinggal di atas. Jadi kira-kira selain itu apa masalah miras atau masalah apalagi yang ada di Paniai, bisa Bung sharing Oke. ke pemirsa sekalian. Oke, jadi sebelum saya melanjutkan kasus, Ya, itu soal dengan penyakit HIV/AIDS ya, yang meningkat seperti data yang Bung sampaikan itu, saya lebih menekankan, pemuda Katolik menekankan itu terkait dengan upaya penanganan yang harus dilakukan, ya, itu adalah memang KPA itu mereka laksanakan soal tes massal. ya. Tes massal itu penting, harus dilakukan juga Itu untuk bertahap. pemuda Katolik mendukung hal itu. Mendukung hal itu. Kemudian yang kedua itu sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi edukasi itu penting karena pemuda Katolik mendukung itu. Ya. Kemudian Memberantas HIV/AIDS itu. Kemudian yang ketiga itu perluasan soal program. Ya. Nah, program yang dimaksud adalah program ini akan diperluas ke sekolah-sekolah, kemudian masyarakat. Nah, kemudian apa namanya nih, umum di seluruh Kabupaten Paniai, sampai di tingkat distrik, sampai di desa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah apa namanya, kolaborasi. Ya. Kolaborasi. Jadi pemuda Katolik mendukung soal KPA. Paniai telah menjalin kerjasama dengan gereja, kemudian dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, dan ormas atau organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jejaring pencegahan dan pemeriksaan publik. Pemeriksaan massal. Ya. Pemeriksaan massal itu terkait dengan penyakit HIV/AIDS. Ya. Ya. Kemudian selain dari penyakit HIV, masalah sosial di Kabupaten Paniai sebenarnya kota yang kecil, Oh, ya. tapi masalah sosial tidak pernah diselesaikan terus. Betul, ya. Betul kecil, tapi Jadi pengalaman di masa kepemimpinannya Bupati Beki itu, waktu itu saya salah satu seorang yang pernah dorong soal relawan Paniai untuk pemberantasan penyakit sosial. ya. Ya, salah satunya pemberantasan apa namanya ini, minuman beralkohol, jadi gelas dan miras. Miras. Juga dengan prostitusi liar Itu ada juga di Paniai. ada. Kemudian yang ketiga adalah permainan judi online, togel dan lain-lain. Di situ pernah menerbitkan Ya. apa namanya ini, perda. Ya. Satu tentang pembersihan lingkungan Ya. di Kabupaten Paniai. Nah, kemudian yang kedua itu pemberantasan miras. Ya. Yang ketiga itu soal ketertiban dan kenyamanan di wilayah itu. Nah, perda ditetapkan, hanya di situ yang mengalami kendala adalah ketegasan pengawasan produk hukum. Gitu. Ya. Ya. Karena lalu itu kita pernah membagi tugas penegak hukum itu, Ya. kepolisian. Pengawal perda itu adalah Pol PP. Ya. Nah, kemudian pengawal di lapangan adalah relawan di Paniai. Ya. Ya. Nah, setelah itu kami pernah melakukan banyak kegiatan di saat itu. Satu soal rapat dengar pendapat RDP untuk memberantas penyakit sosial di miras, PSK, dan lain-lain. Di situ tidak dilanjutkan. Nah, maka itu di Paniai itu miras memang ada. Ya. Nah, penjual miras adalah ada orang non-asli dengan orang asli Papua. Dua-dua sama-sama jualan. Dua-dua sama-sama jualan, menjadi agen penjual miras. Ya. Nah,
Di situ kami melihat Rotali menjadi pusat penjualan miras. Yang konsumsi miras kebona anak asli kan ya. Berbagai jenis minuman beralkohol, termasuk vodka, alkohol mentah. alkohol mentah dan lain-lain. Ya. Gitu. Kemudian beras sendiri yang konsumsi anak-anak asli Paniai. Faktor mereka menjadi masalah untuk mereka minum. Nah, sebenarnya miras bukanlah budaya orang Paniai. Badannya miras ada budaya orang Barat ya. orang barat, masuk di Papua, paling khusus Paniai. Dari miras, negeri konsumsi juga banyak kematian. Itu dalam kebudayaan orang Melayu itu tidak kenal yang namanya. Tidak kenal namanya miras. Gitu. Tapi miras ini dia juga menyumbang angka kematian itu ya di Papua. Papua pada umumnya, khususnya di Paniai. Gitu. Itu pernah ada kasus atau tidak itu orang meninggal karena minuman keras di Paniai? Itu pernah, tapi kami dalam penyelidikan pendataan itu. Tapi dari masalah tadi misalnya, tadi kan ada judi online. Judi online itu pernah Kasatpol PP itu yang viral itu ya. Dia pimpin lalu membongkar itu lapak-lapak atau pos perjudian itu. Nah, jadi itu bagaimana sikap pemuda Katolik? Apakah itu mendukung atau kemudian biar barang itu dia merajalela begitu karena dia menguntungkan masyarakat? Itu menurut pemuda Katolik bagaimana? Oke. Pemuda Katolik Komisariat Caban mendukung bila pemerintah daerah mengambil langkah yang positif yang tidak bisa merugikan ke masyarakat dan juga dengan penjual agen soal togel. Nah, contohnya begini, kota Paniai itu kota kecil, perjudian soal togel dan daru Rolex dan lain-lain bisa pusatnya 2 tempat saja. Mari satu tempat, di pusat Rotali satu tempat. Nah, kami pemuda Katolik menegaskan tidak boleh berkeliaran bebas untuk melakukan penjualan togel, kemudian apalagi masuk ke kampung-kampung itu yang tidak boleh. Karena masyarakat itu juga sering menyampaikan, ini kita punya hidup, bahwa mau kasih makan kita kan begitu, bahasa yang simpel itu. Itu juga menakutkan merasakan kami karena hal ini juga dibenarkan. Makanya itu pihak pemerintah kalau dilakukan jalan yang terbaik mempersempit tempatnya itu. Mungkin 1-2 tempat, mari satu dan Nara satu itu lebih bagus daripada dia melebar itu yang tidak boleh. Itu pertama. Yang kedua soal miras, penjualan miras itulah orang asli dan non asli. Maka itu saya pikir untuk penyelesaian soal pemberantasan minyak ini, miras ini, mungkin pemerintah daerah itu sudah menerbitkan perda, maka itu lebih harus menegak evaluasi, kemudian harus diaktifkan lagi untuk soal pengawasan itu. Dan perda itu harus ditegakkan. Berarti fungsi DPR harus dihidup. Berarti ada yang belum dibaca. Saya DPR mereka kurang meninjau kembali peraturan-peraturan yang ada itu. Betul. Untuk bagaimana mau menegakkan kembali peraturan-peraturan itu. Betul. Nah, untuk itu pemuda Katolik mendukung bila pemerintah daerah Kabupaten Paniai berpikir langkah untuk memerangi pemberantasan penyakit sosial. Salah satunya miras, soal togel, itu. Berarti pemuda Katolik dengan tadi visinya di awal tadi sudah jelaskan. Ya. Siap membantu mendampingi masyarakat. Siap.
kalau misalnya ada kebijakan dari pemerintah, misalnya dinas sosial atau apa, pemuda Katolik pada prinsipnya siap untuk mendukung atau mengantarai atau menjembatani antara pemerintah dan masyarakat untuk Ya, jadi pemuda Katolik itu siap menjembatani mendampingi mereka di masyarakat. Jadi pemuda Katolik ini dia lebih fokus ke masyarakat dan juga ke pemerintah. Ketika diundang macam FGD atau melahirkan poin-poin yang terpenting untuk memberantas barang ini, pemuda Katolik siap untuk mensupport. ya, Gitu. Kemudian miras sudah, kemudian penjual online sudah, kemudian berikutnya adalah PSK liar, PSK, PSK, prostitusi. prostitusi. Gitu. Jadi Paniai kota kecil tapi ada prostitusi. Ya. Ya, Kami pemuda Katolik selama ini melihat itu ada beberapa tempat yang di situ yang selalu mengunjungi adalah masyarakat yang dari kampung. Artinya begini, masyarakat kampung datang di Enaro ya, tanpa pengamanan, seks sembaran, kembali ke kampung lagi berhubungan dengan istrinya, bisa berbahaya penyakit HIV/AIDS. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ini, ya mungkin dinas kesehatan punya tanggung jawab untuk barang ini untuk bisa memfasilitasi mereka dalam artinya soal pemeriksaan massal ya, yang tadi KPH lakukan itu. Gitu. Jangan kalau kita dibiarkan nanti penyebaran HIV meningkat lagi. Gitu. Kemudian berikut bila apa namanya ini PSK liar itu ada, maka Lebak tutup. pemerintah ambil langkah tuh. Pemerintah ambil langkah tutup. Nah, agar tidak boleh lagi soal penyebaran HIV/AIDS itu di daerah Paniai. Bukan dari orang pendatang saja, kita orang Paniai juga kan tidak tanpa kontrol soal barang itu. Ya, Maka itu kesadarannya soal orang Paniai perlu harus ditingkatkan hal itu. Bahwa orang pendatang juga harus meningkatkan itu. Soal ini kesadarannya nih, gitu. Namun pada prinsipnya mereka juga cari makan, mencari duit, cari makan biaya hidup di Paniai. betul. Tapi tidak boleh lagi yang soal membahayakan yang nama ujungnya kematian itu. Itu yang tidak boleh. Ya. Maka itu saya mau penekankan kepada pemilik hak wilayah di wilayah Norotale dua saja. Miras bukan orang Paniai punya budaya. Miras datang untuk menuju kemusnahan dan kematian orang Paniai. Penyebaran penyakit HIV/AIDS bukan orang Paniai punya budaya. Ya, Tapi ini ada budaya modern mematikan orang Paniai. Kita angka kelahiran sangat menurun, maka angka kematian yang meningkat. Maka pemilik wilayah ke wilayah Norotale yang memiliki punya tanah-tanah kelas A, jangan memberikan ruang untuk mereka melakukan usaha yang mematikan orang Papua. Bila perlu memberikan teguran, memberikan izin usaha-usaha yang lain, macam piara egina, piara ayam atau usaha lain. Tapi soal miras dengan PSK lebih bagus tidak diizinkan. Itu lebih bagus. Dan juga kepada pemerintah dan juga DPR segala meninjau soal perda itu. Biar dalam perda itu dimuat mereka tegakkan dalam produk hukumnya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian PSK miras, prostitusi sudah, kemudian berikut masalah lingkungan, Oke. sampah. Pemerintah daerah Kabupaten Paniai telah mengupayakan soal pembuangan sampah itu di Etenedimi, di Madi itu adalah pusat penampungan pembuangan sampah. Dan itu nilai positif pemerintah adalah pemerintah Paniai telah merekrutkan tenaga-tenaga pembersihan lingkungan di Kabupaten Paniai. Itulah yang masyarakat yang para orang tua, entah perempuan maupun laki-laki, selalu mereka aktif untuk membersihkan dari Enarotali sampai di Madi. Nah, itu sangat
bagus dan positif, dan Pemuda Katolik poin ini sangat mendukung. Dan apabila ada kegiatan-kegiatan serupa, Pemuda Katolik siap pasang badan. Dari sisi macam hak yang macam pemerintah tidak dibayar atau apa, Pemuda Katolik siap untuk garda terdepan akan menyampaikan aspirasi secara dialog kepada Bupati, dalam hari ini pemerintah daerah Kabupaten Paniai. Bung, satu lagi yang kemarin saya viral juga di media sosial itu, ada masyarakat yang datang rame-rame, mereka demo itu kenapa? Oh iya, baik. Oh, kemarin berkaitan dengan masyarakat Paniai, yang demo adalah masyarakat Paniai dikagetkan dengan pengiriman militer non-organik, dalam hal ini TNI Marinir dengan Raja Wali. Jadi pertama mereka dikagetkan masyarakat di distrik EKDD. Kemudian masyarakat EKDD mereka menolak. Nah, tapi TNI Marinir masuk di wilayah itu dan hari ini jadikan pos di tempat distrik, dan semua masyarakat di wilayah EKDD mereka sepakat ada aturan-aturan yang mengikat dari batas-batasan yang mereka lakukan itu. Kemudian yang berikut adalah masyarakat di wilayah Paniai Utara. Paniai Utara seperti Aweda, Kebo, dan Yaga. Itu pun ada wacana yang viral bahwa TNI organik mereka masuk di wilayah itu. Setelah itu masyarakat semua kehidupan trauma di situ, sehingga mereka datang di Narotali dan mereka demo menuntut tidak boleh masuk di wilayah itu. Mereka tuntutannya satu saja, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan dan Keamanan segera tarik militer itu. Dan di situ yang mengakomodir adalah KOMAM, Koalisi Masyarakat Anti Militerisme, dan Pemuda Katolik Komisariat Cabang juga ada di tempat itu dan mendampingi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan juga DPR, dan aspirasinya sudah diterima dan mereka sudah membentuk tim pansus untuk mengawal aspirasi itu. Dan mereka dari KOMAM mereka melakukan dialog terbuka di lapangan Karangkobai dan tertutup di kantor Koramil. Yang disaksikan adalah Koramil Paniai, Polres Paniai, kemudian Komandan Marinir, juga dengan DPRD Kabupaten Paniai yang telah dibentuk tim pansus dengan KOMAM dan juga intelektual di wilayah itu. Dan mereka sepakat telah melahirkan surat kesepakatan bersama. Inilah yang akan lanjutkan mengawal aspirasi oleh tim pansus kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan dilanjutkan ke pemerintah pusat. Bung, itu yang masuk itu TNI Angkatan Laut juga ada katanya, Marinir. Ya, Angkatan Laut ada. Itulah yang mau masuk di wilayah utara juga dengan di distrik EKDD. EKDD sudah jadi pos, tempat distrik menjadi pusat pos. Kalau di Kebo wacana, Aweda, Kebo, dan Yaga menjadi wacana sehingga mereka tolak. Karena kami tahu kalau di Paniai bukan laut, ini danau. Kan fungsi dan tugas kemudian pengawasannya ini kan hanya laut dan kepulauan sebenarnya. Bukan danau. Bukan danau. Dan Bung, posisi hari ini ketika masyarakat di wilayah Paniai Utara, Kebo, Yagai, dan Aweda, mereka mendengar kalau isu ini, isu pengiriman militer non-organ di wilayah itu, mereka merasakan. Mereka takut dan aktivitas belajar di sekolah tidak berjalan baik. Kemudian di pelayanan kesehatan juga tidak berjalan baik, kemudian gereja juga tidak berjalan baik. Nah, sehingga masyarakat yang tidak tahu apa-apa tinggal di kampung datang lumpuhkan di Kota Narotali. Aksi yang dilakukan adalah mereka tolak pengiriman militer itu, tanpa penambahan militer. Dan masyarakat Paniai itu mereka pintar pada umumnya, sehingga pemerintah dalam hal masyarakat itu sudah menyediakan tempat di distrik AKDD menjadi pusat karena ada Koramil, di pusat Narotali ibu kota karena ada pos militer.
dan Paniai Barat adalah ada kurangnya. Nah, tiga inilah yang masyarakat sepakat untuk mereka menempatkan menjadi mereka melakukan pelaporan dokumen ke pemerintah pusat. Nah, selain dari distrik, 100% mereka tolak. Karena isu militer bukan hanya di distrik yang sudah menempatkan seperti di AGDD, wacana yang dibangun Awida, Kebo, dan Yaga. Tetapi isu militerisme itu umum di Kabupaten Paniai. Nah, makanya masyarakat di Kabupaten Paniai itu mereka tolak 100% untuk tidak boleh hadir TNI di wilayah Jadi Kabupaten Paniai. pemirsa, ini masyarakat menolak karena di Paniai itu tahun 60, 70, 80 itu ada operasi-operasi yang dilakukan oleh militer Indonesia juga. Nah, trauma itu diceritakan dari mulut ke mulut, bahkan orang-orang tuanya mereka sendiri alami, mereka cerita, diwariskan sampai sekarang. Rasa trauma ini, rasa ketakutan ini yang kemudian masih belum ada pemulihan di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat melakukan penolakan, jangan sampai hal ini terjadi seperti orang tua mereka yang pernah alami. Betul. Gitu. Nah, cerita ini sampai sekarang kami juga biasa dengar karena orang tua kami kan alami. Jadi orang-orang tua kan apalagi di pinggir, kami di kampung di pinggir danau. Nah, tapi Bung, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu kan sejalan juga dengan aspirasi yang disampaikan oleh Komnas HAM. Bahwa setelah Komnas HAM turun ke puncak, melihat kondisi pengungsi, kesimpulannya adalah Komnas mengusulkan untuk tarik militer. Tapi pernyataan itu dibantah oleh Panglima dan juga Pangdam Cendrawasih. Dia membantah bahwa Komnas HAM itu bicara ngawur, karena kalau aparat ditarik, TPN bisa brutal ke masyarakat sipil, seperti begitu. Nah, ini pernyataan ini dibantah, ini apa terkait dengan aspirasi masyarakat tuh, kan dibantah itu. Nah, ini bagaimana tanggapan Bu? Ini kan masyarakat minta untuk tarik militer, tapi TNI justru bilang tidak usah tarik. Ini risikonya apa nih ke masyarakat? Jadi Pemuda Katolik melihat hal ini. Pemuda Katolik melihat hari ini berkaitan dengan penerapan militer di Kabupaten Paniai. Sebetulnya Paniai itu dari pertama sampai yang ke 29 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Paniai itu sebenarnya program Jakarta itu tidak pernah menolak. Selalu mereka mendukung, pemerintah mendukung. Nah, kecuali pemerintah melalui pemerintah daerah, masyarakat macam melakukan yang kekerasan, mungkin pembatasan macam program-program Jakarta. Nah, itu baru TNI bisa mengirim. Tapi rakyat Paniai itu pintar, makanya selalu mendukung program tanpa masalah. Ya, Jakarta senaknya mengirim militer, itu berarti penambah masalah. Makanya kemarin demo yang dilakukan oleh masyarakat di atas tidak ada yang selain dari yang lain, tapi ini lahir dari masyarakat murni, masyarakat sipil. Nah, mereka melihat benar meresahkan kehidupan mereka dari masa lalu dan yang sekarang, dan masyarakat tidak bersalah, mereka selalu saja mendukung program pemerintah. Nah, tapi pemerintah pusat juga mereka harus mengerti berdasar undang-undang otonomi khusus. Dan karena hari ini kan benar-benar tentang apa penetapan undang-undang otonomi khusus. Nah, itu. Makanya undang-undang otonomi khusus ini perlu harus ditetapkan Jakarta Pusat. Macam contohnya begini, pemerintah pusat di era Presiden Prabowo mencanangkan 10 program di seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk Papua, contoh macam makanan MBG atau pendidikan gratis. Nah, saya masih ingat satu cerita dari bapak saya, dia salah satu seorang guru di SDY PPKB Mama itu. Dia menyampaikan, selama saya mengabdi di dalam dunia pendidikan, tanpa pengamanan militer, pendidikan aman, jalan lancar.
setelah kehadiran wacana mau kehadiran militer TNI, baru kita dikagetkan apa yang disalahkan guru dan sekolah, dia bilang begitu. Maka dia juga menyambung lidah dan dia sampaikan bahwa kami tidak membutuhkan TNI. Terima kasih, dia sampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat untuk menjalankan pendidikan gratis. Tugas kami adalah mengawal dan mendidik anak-anak sekolah di generasi penerus bangsa Papua yang lebih khusus Paniai. Nah, itulah yang pesan disampaikan. Seperti wacana MBG ini, pemerintah pusat tidak boleh memberikan sepenuhnya dan kepada TNI, tapi memberikan sepenuhnya pada orang asli Papua melalui pemerintah provinsi maupun daerah. Nah, mereka memfungsikan berdayakan pangan-pangan lokal. Kita sudah tahu kalau Papua Tengah dan pada umumnya Paniai khususnya itu ubi sudah ada, sayur sudah ada. Makanan itulah makanan bergizi. Orang Paniai pintar bisa memberdayakan itu. Tidak ada penambahan soal makanan yang instan. Tidak membutuhkan TNI kehadiran. Masa program pemerintah Jakarta kita mendukung, kenapa dihadirkan militer lagi? Itu yang masyarakat. Karena saya melihat kehadiran militer non-organik dan organik marinir dengan Raja Wali di wilayah Paniai, kehadirannya mereka mau memperbarui pembangunan dari segi mana? Karena mereka mau mengawasi pendidikan. Tanpa militer itu pendidikan bisa jalan. Dan itu sudah bertahun-tahun. Itu sudah bertahun-tahun. Bang, generasi kita. Generasi termasuk saya, termasuk Bung juga kan, kita tidak ada pengawasan militer, kita bisa berpendidikan. Maka itu untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Kabupaten Paniai, itu Pemuda Katolik mendukung DPRD Kabupaten Paniai membentuk tim pansus untuk mengawal aspirasi rakyat Kabupaten Paniai menolak pengiriman militer non-organik di wilayah EKDD, Aradide, Kebo, Awida, Yagai, dan Paniai pada umumnya, agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga berani mengambil langkah yang konkret untuk menemui presiden, memberitahu tentang kondisi dan situasi pengamanan yang tidak baik-baik di Papua Tengah. Luar biasa, Bung. Kita semua masuk ke Yang jauh. panas. Nah, biar panas lagi, baru kita mau masuk lagi. Isu-isu yang panas-panas lagi. Aduh, ini bicara Paniai ini memang Paniai dingin tapi Masuk panas juga. kadang panas-panas juga. Jadi, Bung, kita kembali ke Pemuda Katolik. Ya. Jadi, Pemuda Katolik tadi Bung sudah mengatakan bahwa siap membantu mendorong semua agenda-agenda. Ya. Nah, sekarang dinamika pemuda di Paniai ini bagaimana? Nah, misalnya GMKI atau organisasi OKP KNPI misalnya, bagaimana di Paniai mereka apa kecenderungan atau keterlibatan untuk memberantas masalah-masalah yang kita sudah sebut diskusi panjang lebar tadi. Oke. Jadi Pemuda Katolik Komisariat Caban sementara dia masih caretaker belum lagi definitif, tapi kehadiran Pemuda Katolik Komisariat Caban Kabupaten Paniai itu kami mengawal itu beberapa masalah. Ya, ya. Yang pertama, Pemuda Katolik hadir merancang 3 perda yang tadi saya sebutkan. Ya. Itu adalah salah satu kontribusi kepada pemerintah karena untuk pada rakyat. Ya. Itu pertama. Terus yang kedua, Pemuda Katolik pernah mengawal kasus soal penembakan baku tembak antara TNI dan TPNPB di Bida. Nah, salah satu itulah Pemuda Katolik aktif untuk mengawal umat Tuhan yang mengungsi di wilayah itu. Di Madi ya. Di Madi. Terus yang ketiga adalah Pemuda Katolik aktif mengawal aspirasi masyarakat kemarin demo
sampai membentuk tim pansus dan akan kawal sampai di Jakarta. Nah, kemudian yang berikut adalah Pemuda Katolik Komisariat Cabang mengawasi tentang isu-isu yang beratnya mengorbankan rakyat di Kabupaten Paniai. Ya, itu. Mungkin 3 hal tadi yang sudah disampaikan di awal. itu. Terus Bung, apa harapan ke pemuda Paniai kemudian pemerintah? Oke. Untuk harapan pemuda Katolik kepada ormas yang ada di Kabupaten Paniai, saya mau sampaikan pemerintah Kabupaten Paniai itu sudah ada dan siap untuk mensupport semua OKP ini. Dengan catatan yang saya garis bawahi adalah OKP juga harus mendukung kepada program pemerintah yang benar-benar melindungi masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat agar masyarakat Paniai itu bisa hidup aman di tanah leluhur, tanah kelahiran kami di Paniai. Maka itu semua OKP, saya Ketua Karategar Pemuda Katolik Kabupaten Pan mengajak untuk membangun solidaritas, membangun kebersamaan lintas OKP agar isu-isu sosial yang begitu banyak, kita menjadi garda terdepan untuk mengangkat, baik berdialog, diskusi, seminar, juga dengan aksi nyata di lapangan, agar masyarakat Paniai ini tidak boleh hidup dengan banyak persoalan. Kalau pemuda tidak garda terdepan, maka rakyat akan korban. Pemuda tidak mengkontribusi pemikiran dan ide cemerlang kepada pemerintah, maka pemerintah tidak akan maju. Maka pemuda adalah agen perubahan negeri, maka marilah kita support bersama untuk membangun Kabupaten Paniai yang tercinta. Pemirsa, itu quote yang menarik sekali di akhir pembicaraan kami. Tapi apakah Bung ada mau tambah lagi sebelum kita close? Oh iya, saya lupa tadi soal berkaitan dengan OKP tadi itu. Silakan. Jadi berkaitan dengan OKP tadi, kalau dari Pemuda Katolik itu seperti Pemkri. Ya Pemkri itu memang Paniai memang syarat tidak ditentukan karena belum ada kampus. Kemudian PKRI sudah ada, kemudian beberapa sudah ada. Itu yang ormas di Katolik. Kemudian luar itu banyak di KNPI, kemudian KONI dan lain-lain sebagainya. Itu DKTP dan lain-lain itu mereka mengangkat tentang kreatif macam di olahraga, kemudian kesenian, kemudian apa dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya Pemuda Katolik untuk ke depan itu akan berafiliasi untuk OKP dan tujuannya untuk mendukung program pemerintah selama kepemimpinan Bupati Yampit Naipa Mbedekep dan Yogi, dan juga akan lanjutkan itu. Kemudian yang terakhir, kita memulai dari Paniai dan mengakhiri dari Paniai. Semua persoalan dan dinamika yang terjadi dengan catatan adalah pemuda bersatu untuk membangun Paniai di dalam angka. Jadi jangan lupa baca-baca angka juga. Bukan angka sio, bukan, tapi baca angka data yang disampaikan oleh lembaga-lembaga akademisi atau lembaga-lembaga independen yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan supaya pemerintah mengambil kebijakan itu terukur, tepat sasaran, dan dapat membantu masyarakat bisa hidup lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah hadir di channel Tero TV. Selamat siang. Selamat siang. Logo Gipo dulu. Ini kita sudah bicara Nabire panas lagi.
Aduh, sungguh mati dari dingin-dingin datang ke tempat panas kita menyala terbakar juga. Tambah panas lagi. Panas. Padahal itu kan masalahnya panas, jadi terbakar di Papua Tengah.